saya sedang memberitakan Injil yang diberitakan Paulus, dan saya sedang memberitakannya secara radikal, sama seperti yang dilakukannya, supaya umat Tuhan dapat menikmati kemerdekaan dan kemenangan sejati dalam kasih karunia-Nya. Namun, karena saya memberitakan kabar baik ini, nama saya telah diseret ke dalam lumpur dalam beberapa kalangan. Saya menemukan bahwa orang-orang yang telah mendengar khotbah saya membenci atau mengasihi saya. Ya, saya percaya bahwa saya sama dengan Paulus. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui tentang Yesus. Anda tidak dapat hanya bersikap netral begitu Anda berbicara tentang Dia. Tidak ada wilayah abu-abu. Anda mengasihi Yesus atau seperti orang-orang Farisi, Anda sangat membencinya. Bagi orang-orang yang membenci saya tidak menanggapinya secara pribadi, karena sebenarnya mereka membenci Injil. Mereka membela hukum Taurat tanpa menyadari bahwa itu adalah pelayanan kematian dan penghukuman. Nah, apapun yang telah saya beritakan kepada Anda dalam buku ini, apakah saya telah menunjukkan Alkitab kepada Anda? Apakah saya telah meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna? Atau apakah saya salah seorang yang meninggikan manusia dalam upaya-upayanya? Satu hal tentang Injil kasih karunia adalah bahwa Injil tersebut membuat manusia tidak berarti dan menunjukkan segala sesuatu kepada Yesus. Sebaliknya, hukum Taurat selalu menunjuk pada manusia. Hukum Taurat memberitahukan Anda bahwa kecuali Anda tidak melakukan ini atau itu, Anda tidak akan memperoleh mujizat ini atau terobosan itu. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa makian kasar yang dilontarkan kepada saya karena Injil kasih karunia yang sedang saya beritakan, dan saya merasa patah semangat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000. Saat itu, saya dan Wendy kebetulan sedang berada di New York, dan sesuai dengan kebiasaan saya mencari toko buku Kristen. Saya melihat sebuah toko buku Kristen, tetapi sebelum saya masuk ke dalam toko itu, saya berkata, "Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan-Mu. Aku tahu bahwa Injil ini berasal dari-Mu, tetapi aku hanya membutuhkan sedikit dorongan dari-Mu, Tuhan." Saat saya berada dalam toko itu, saya berjalan ke sudut ruangan di mana saya menemukan seri buku-buku Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones adalah gembala jemaat di Westminster Chapel di London selama 30 tahun. Ia sangat dihormati baik dalam kalangan gereja karismatik maupun non-karismatik, dan dianggap banyak orang sebagai Charles Spurgeon gereja modern. Namun, saya tidak mengenal ajaran-ajarannya saat itu karena saya belum pernah mendengar khotbahnya ataupun membaca apa yang ia ajarkan tentang kasih karunia. Tetapi ini segera berubah. Saya ingat bahwa saya pernah bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa saya bahkan tertarik berjalan ke bagian-bagian itu? Karena buku-buku Dr. Martyn Lloyd-Jones juga tersedia di negeri saya. Meskipun demikian, saya mengikuti pimpinan Roh Kudus dan mengambil sebuah buku secara acak di rak tersebut. Buku itu terbuka pada halaman di mana Dr. Lloyd-Jones sedang mengajarkan tentang Roma 8 ayat yang pertama, yang mengatakan, "Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Ia berkata, Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa jika kita adalah orang-orang Kristen, dosa-dosa Anda dan saya pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang sudah ditangani sekali untuk selamanya. Wah, saya begitu bersemangat karena ini kedengarannya sama dengan apa yang telah saya beritakan selama ini, dan khotbah semacam ini jarang ada. Anda tidak sering mendengar khotbah seperti ini pada masa kini. Dan dari semua buku yang ada di toko buku itu, saya dipimpin oleh Roh Kudus kepada buku ini. Saya percaya bahwa itu adalah jawaban pada doa yang saya ucapkan sebelum saya masuk ke toko buku itu. Jadi, saya terus membacanya. Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa jika kita adalah orang-orang Kristen, dosa-dosa Anda dan saya pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang telah ditangani sekali untuk selamanya. Apakah Anda menyadarinya? Sebagian besar dari masalah-masalah kita timbul karena kegagalan kita untuk menyadari kebenaran ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Begitu sering dipahami sebagai tidak lebih dari dosa-dosa masa lalu yang sudah ditangani. Tentu saja itu benar, tetapi ayat ini juga berarti dosa masa kini, dan bahkan lebih jauh lagi, berarti dosa apapun yang mungkin Anda dapat lakukan telah ditangani. Anda tidak akan pernah lagi, dan Anda tidak pernah dapat berada di bawah penghukuman. Inilah apa yang sedang dinyatakan sang rasul. Tidak ada apapun yang dapat membawa orang Kristen kembali ke posisi penghukuman. Orang Kristen tidak pernah dapat tersesat. Orang Kristen tidak pernah dapat berada di bawah penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman adalah suatu kata mutlak, dan kita tidak boleh mengurangi artinya. Melakukannya adalah mempertentangkannya, menyangkal firman Tuhan. Namun, mengapa sang rasul mengatakan ini, dan apa alasannya ia mengatakannya? Bukankah itu adalah hal yang berbahaya? Bukankah itu akan mendorong Anda untuk berbuat dosa? Jika kita memberitahukan kepada orang-orang Kristen bahwa dosa-dosa mereka pada masa lalu, kini, dan yang akan datang telah dihapuskan oleh Tuhan, bukankah paling sedikit kita
kita sedang memberitahukan mereka bahwa mereka bebas keluar dan berbuat dosa. Jika Anda menanggapi pernyataan-pernyataan saya itu dengan cara tersebut, saya senang sekali karena jelas saya adalah penerjemah yang baik dan sejati dari Rasul Paulus. Sementara saya membaca tulisan itu, saya merasa benar-benar disegarkan dan diberikan makanan. Sungguh menyenangkan mendengarkan dari seorang hamba Tuhan yang berpengalaman, yang telah memberitakan Injil bahkan sebelum saya lahir. Ia secara efektif sedang mengatakan bahwa jika para hamba Tuhan tidak sedang dituduh oleh hal-hal yang sama seperti yang dituduhkan kepada Paulus, itu berarti bahwa jika para hamba Tuhan tidak sedang dituduh oleh hal-hal yang sama seperti yang dituduhkan kepada Paulus, itu berarti bahwa mereka tidak sedang menjadi penerjemah-penerjemah sejati pesan Paulus. Ingatlah bahwa Paulus dituduh sedang mengatakan supaya kita sering berbuat dosa, supaya kasih karunia lebih berkelimpahan. Jadi, saat saya sedang membaca tulisannya, saya merasa bahwa saya sama dengan hamba-hamba Tuhan yang baik itu. Pertama dengan Paulus, dan kemudian dengan Dr. Martin Lloyd Jones. Saat Anda memberitakan Injil yang sejati, kasih karunia yang radikal harus diberitakan. Saat saya berada di Swiss tahun 1997, Tuhan memberitahukan saya, jika kamu tidak mengabarkan kasih karunia secara radikal, kehidupan banyak orang tidak akan diberkati dan diubahkan secara radikal. Sejak saat itu, saya telah bersikap radikal dengan dorongan semangat baru dari Tuhan. Dalam toko buku di New York itu, saya tahu bahwa saya tidak akan berhenti memberitakan kasih karunia secara radikal karena saya ingin menyaksikan kehidupan secara radikal diubahkan dan orang-orang percaya hidup dalam kemenangan sejati atas setiap kebiasaan yang merusak dan dosa. Itulah Injil yang Paulus beritakan. Itulah Injil yang akan memimpin Anda kepada kehidupan berkemenangan tanpa susah payah dalam Kristus Yesus.